Di dunia yang semakin seragam, rasa pun ikut diseragamkan. Manis dianggap ramah, gurih dianggap aman. Semua dibuat untuk menyenangkan sebanyak mungkin orang, secepat mungkin. Namun jauh dari pusat keramaian itu, ada satu wilayah di Sulawesi Selatan bernama Tanah Luwu. Di sini, logika rasa berjalan berlawanan arah. Orang-orang justru merawat rasa yang bagi sebagian lidah dianggap ekstrim. Asam. Bukan asam yang sekadar menyentak, tapi asam yang dalam, berlapis, dan membekas. Rasa yang tidak mencoba menyenangkan semua orang. Rasa yang jujur. Namanya kapurung. Kapurung, rasa asam dari Tanah Luwu. Kenapa sebuah masyarakat memilih rasa asam sebagai identitas kulinernya? Di banyak budaya, asam hanya pelengkap, penyeimbang. Tapi di kapurung, asam justru berada di depan. Ia memimpin rasa. Pertanyaannya bukan soal selera. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat sebuah peradaban nyaman hidup dengan rasa yang tajam, jujur, dan tidak kompromistis? Untuk memahami kapurung, kita harus menanggalkan cara pandang modern tentang makanan. Hari ini, makanan adalah pilihan. Besok bisa berganti. Namun di masa lalu, makanan adalah keputusan hidup dan mati. Di Tanah Luwu, alam tidak selalu mudah ditaklukkan. Tanah basah, rawa luas, musim yang tak selalu ramah. Padi tidak tumbuh dengan patuh. Disitulah sagu mengambil peran utama. Pohon sagu tidak butuh sawah, ia tumbuh mengikuti alam. Masyarakat Luwu belajar satu hal penting. Bertahan bukan soal memaksa alam, melainkan membaca tanda-tandanya. Dari batang sagu yang diperas, lahir pati. Dari pati itu, lahir energi. Kapurung kemudian muncul bukan sebagai menu istimewa, tapi sebagai sistem pangan. Sagu yang dimasak sendiri akan terasa berat, bahkan menjemukan. Disinilah rasa asam masuk. Asam menjaga makanan tetap segar. Asam membangunkan selera. Asam membantu tubuh mencerna makanan. Di iklim panas, dengan aktivitas fisik tinggi, itu bukan preferensi rasa, itu kebutuhan. Kapurung menjadi bukti bahwa rasa bukan hasil selera semata, melainkan hasil adaptasi panjang. Setiap bahan dalam kapurung bukan dipilih secara acak, masing-masing membawa cerita. Sagu adalah cerita tentang kesabaran. Prosesnya panjang, tenaganya besar, dan hampir selalu dilakukan bersama. Menebang, memarut, memeras, tidak ada yang bisa dikerjakan sendirian. Sagu mengajarkan kebersamaan. Asam adalah cerita tentang keberanian. Keberanian untuk tidak menyamarkan rasa. Asam tidak menipu lidah. Ia hadir apa adanya. Ia memaksa orang untuk benar-benar merasakan. Bukan sekedar makan, tapi menyadari. Ikan adalah cerita tentang laut. Laut yang memberi, namun juga bisa mengambil. Jenis ikan dalam kapurung selalu mengikuti musim, tidak ada paksaan. Sayuran adalah cerita tentang kebun, tentang apa yang tumbuh hari ini. Bukan resep yang menentukan bahan, melainkan alam. Kapurung adalah dialog antara manusia dan lingkungannya. Zaman berubah, beras masuk, kota berkembang, makanan instan hadir di mana-mana. Kapurung perlahan bergeser. Ia tak lagi hadir setiap hari, tapi justru disitulah maknanya menguat. Kapurung menjadi penanda tentang asal-usul, tentang identitas. Bagi banyak orang Luwu, kapurung adalah ingatan pertama tentang rumah, tentang makan bersama, bukan di restoran, bukan di meja besar, tapi di lantai rumah. Tentang ibu yang menyiapkan kapurung sambil bercerita. Tentang ayah yang pulang bekerja dan makan tanpa banyak bicara. Tentang rasa asam yang awalnya terasa aneh bagi anak-anak, namun perlahan menjadi rindu.
Ketika merantau, rasa itu yang paling dicari. Bukan daging mahal, bukan makanan kota, tapi kapurung. Karena di dalamnya tersimpan identitas. Ia mengingatkan seseorang siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Secara ilmiah, rasa asam merangsang produksi air liur. Ia mengaktifkan enzim pencernaan. Ia membantu tubuh memproses makanan berat seperti sagu. Namun jauh sebelum ilmu gizi mengenalnya, masyarakat Luwu sudah mempraktekkannya. Tanpa istilah ilmiah, tanpa teori, hanya lewat pengalaman. Itulah kecerdasan lokal. Kapurung membuktikan bahwa tradisi bukan lawan dari pengetahuan. Ia adalah bentuk awalnya. Hari ini, dunia bergerak menuju rasa yang seragam. Semua dibuat aman, semua dibuat manis. Kapurung berdiri sebagai pengecualian. Ia tidak berusaha disukai semua orang. Ia hanya ingin jujur pada asalnya. Pertanyaannya sekarang, apakah kejujuran seperti ini masih punya tempat di masa depan? Jawabannya bergantung pada siapa yang mau meneruskannya. 1 sendok kapurung, 1 rasa asam, dan 1 cerita panjang dari tanah Luwu. Cerita yang belum selesai.